Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, pada semangat semua ya. Murid-murid ibu pada pagi hari ini. Oke, kembali lagi. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak bersama Ibu Laila Dewi Cayanurung, biasanya dipanggil Bu Lala. Pada kesempatan kali ini, Bu Lala akan menjelaskan sedikit mengenai materi iman kepada malaikat. Anak-anak ada yang tahu siapa malaikat itu? Belum pada tahu ya? Yuk kita bahas bareng-bareng nih. Apa itu malaikat? Lebih tepatnya, iman kepada malaikat. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa sama-sama. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pada pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran ya. Oke, yuk kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian malaikat. Tadi belum ada yang tahu ya pengertian dari malaikat itu apa. Jadi di sini Bu Lala akan menjelaskan. Jadi anak-anak, malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, malaikat sendiri harus diyakini keberadaannya. Kenapa Bu kok harus diyakini keberadaannya? Iya, karena yakin dengan malaikat termasuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, kata malaikat ini berasal dari kata jamak, dari kata malakun, yang berarti utusan. Artinya apa? Malaikat ini diciptakan oleh Allah dengan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Begitu anak-anak. Next ya. Yang selanjutnya ada sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah SWT. Malaikat tidak pernah membantah atas perintah dari Allah. Yang kedua, malaikat menjadi makhluk suci yang tidak pernah jenuh dan letih dalam menjalankan perintah Allah SWT. Dan yang ketiga, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang keempat, wujud malaikat itu gaib, artinya tidak dapat diraba, dilihat, atau dirasakan oleh panca indera manusia. Oleh karena itu, wujud malaikat itu bersifat gaib. Oke? Untuk yang kelima, malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah SWT. Dan yang keenam, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian yang selanjutnya, malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti manusia, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Oke, selanjutnya, anak-anak ada yang tahu nggak jumlah malaikat itu ada berapa di dunia ini? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Karena gaib ya. Oh ya, oke. Jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah SWT saja yang mengetahui jumlahnya. Ya karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sifat malaikat itu bersifat gaib. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui itu anak-anak berjumlah 10 malaikat. Siapa sih Bu 10 malaikat itu dan apa sih tugas mereka? Yuk kita bahas sama-sama. Nama dan tugas malaikat. Ada 10 ya yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya apa Bu? Tugasnya menyampaikan wahyu.
Kemudian malaikat yang kedua ada malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki. Selanjutnya ada malaikat Munkar yang bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang selanjutnya ada malaikat Nakir. Malaikat Nakir itu bertugas menanyai manusia ketika di alam kubur. Kemudian ada malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Untuk selanjutnya ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Jadi perbedaan dari malaikat Izrail dan Israfil itu adalah kalau Izrail itu mencabut nyawa, kalau Israfil itu meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Oke, yang selanjutnya atau yang ke-7 ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid itu bertugas mencatat amal buruk manusia. Ya, kalau malaikat Raqib mencatat amal baik, kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Oke. Untuk yang ke-9 ada malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Oke. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu hikmah iman kepada malaikat Allah. Untuk yang pertama, dapat meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan manusia di muka bumi ini. Untuk yang ketiga yaitu sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Dan yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, membuat kita terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Gitu anak-anak. Gimana? Udah pada paham ya tadi penjelasan mengenai iman kepada malaikat. Nah, di sini Bu Lala mempunyai beberapa pertanyaan terkait malaikat ya, terkait materi malaikat tadi. Ini ada perintah, berilah tanda centang pada pernyataan tentang malaikat pada kolom yang sesuai. Ini ada kolom yang benar dan salah, dan ini pernyataan terkait dengan malaikat. Untuk yang pertama, yuk kita berdiskusi sama-sama. Untuk yang pertama yaitu malaikat itu memiliki ciri-ciri ketuhanan. Benar atau salah? Benar ya? Oh, ini kurang tebal. Kita pakai yang spidol. Ini benar ya. Itu yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya di materi sifat dari malaikat. Jadi ini benar. Aduh. Ulang lagi ya. Untuk yang selanjutnya, malaikat kadang-kadang tunduk pada perintah Allah. Salah ya, karena malaikat itu selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kadang-kadang tetapi selalu tunduk pada perintah Allah. Untuk selanjutnya, yang keempat, malaikat itu berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Salah ya, karena malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir, malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Benar sekali, karena kan arti malaikat kan tadi utusan. Ya, jadi malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja malaikat itu memiliki tugas-tugas tentunya. Begitu. Wah, udah pada pintar-pintar semua ya mengenai materi iman kepada malaikat. Selanjutnya, wah udah pada selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran
pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ya. Yuk kita doa sama-sama, yaitu 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini mengenai iman kepada malaikat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.